المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini masih kita mungkin belum buka kitab yang kita akan kaji ini. Ada sedikit tambahan yang mau sampaikan yang kaitan dengan bahasan yang 2 minggu kemarin, supaya sebelum kita masuk ke pembahasan kitab yang kita akan kaji ini, sedikit banyak kita bisa memahami jalan-jalannya untuk kita bisa memahami kitab kajian sifat 20. Sebelumnya insyaallah kita baca surah Al-Fatihah dulu kepada para guru-guru kita khususkan kepada musannaf niki pengarang kitab niki, mudah-mudahan dengan sebab Fatihah kita ini Allah berikan kepada kita barokah daripada ilmu beliau dan kelak bisa mendapat syafaat beliau. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadratil jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin awliya'il muqarrabin wa min al-'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil syekh al-habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Dan yang ingatkan supaya kita tetap dihitung ibadah dan dapat pahala, maka niat untuk iktikaf di masjid ini insyaallah ya. Ini sebelum kita buka kajian akidah sifat 20, perlu mungkin yang jelaskan tentang keutamaan kita mengkaji 3 jenis ilmu. Yang pertama dulu kemarin sudah yang jelaskan bahwa menuntut ilmu ini adalah sesuatu bagian daripada hal yang diperlukan oleh Allah kepada kita. Jangan kita anggap hanya sebatas sholat 5 waktu, puasa, haji, zakat, dan hal-hal yang fardu. Menuntut ilmu ini juga fardu. Bahkan ini saking pentingnya yang namanya menuntut ilmu niki, sebelum datang perintah kepada Nabi kita untuk buat amal, sebelum datang perintah kepada Nabi kita untuk buat usaha, ngajak orang kepada kebaikan, bahkan sebelum datang perintah untuk melakukan ibadah, sholat dan lain-lain daripada hal yang diperlukan, pertama kali datang perintah kepada Nabi kita itu perintah ngaji, perintah menuntut ilmu. Maka kita baca ayat yang pertama kali yang diturunkan kepada Nabi kita Mustafa Muhammad SAW itu bunyinya perintah untuk kita mengaji. Jadi belum ada perintah sholat, puasa,
lagi sholat puasa itu belakangan, sebelum perintah turun, perintah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, perintah untuk ngajak-ngajak orang. Pertama kali datang perintah kepada Nabi itu untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu. Maka ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita dengan pelantara malaikat Jibril itu yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata para ulama, ini perintah Nabi kepada kita, perintah Allah kepada Nabi untuk ngaji dulu. Iqra, baca wahai Muhammad. Kenapa seperti itu? Perintahnya ngaji dulu, dibekali ilmu dulu, supaya benar apa yang Nabi SAW akan sampaikan kepada umat, supaya benar ibadah-ibadah yang akan dibuat oleh umat beliau. Seperti itu. Jadi perintah pertama itu bukan ibadah, perintah pertama itu bukan dakwah, tapi perintah pertama supaya benar ibadah dan dakwah yaitu perintah ilmu. Maka kita jangan malas-malas duduk di majelis ilmu. Bahkan Al-Imam hadis yang terkenal, yang tingkatan kitab hadisnya itu paling tinggi, yaitu Al-Imam Bukhari. Beliau punya kitab hadis namanya kitab Sahih Al-Bukhari, yang digelari oleh para ulama as-sahihul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Derajatnya itu di bawah Al-Quran. Selepas Al-Quran, kitab yang paling sahih yaitu Sahih Al-Bukhari. Nah, di sana beliau menulis satu bab sebelum membahas tentang masalah amal. Di sana ada babnya bunyinya al-babu al-ilmu qoblal amal. Bab ilmu sebelum amal. Jadi bab selepas bab iman, maka sebelum masuk ke bab amal itu beliau menulis babnya dengan judul babul ilmi qoblal amal. Bab ilmu dulu sebelum beramal. Jadi harus kita barengi setiap amal-amal yang kita buat ini supaya benar, harus ada dasar-dasar daripada ilmunya. Kalau nggak pakai dasar ilmu, ngaur namanya, maka nanti tidak akan diterima, bahkan ditolak, bahkan bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh, bukan mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Kita senang ibadah harus dibarengi dengan senang menuntut ilmu. Niki dalam sering yang sampaikan, gak apa-apa yang sampaikan lagi. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala niki, lama usriya bi, di saat aku di Mi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, kemudian Nabi diperlihatkan ilan nari, mengenai keadaan-keadaan isi daripada neraka. Selepas dari surga itu Nabi berkeliling ke neraka, melihat gambaran-gambaran daripada siksaan yang akan diberikan kepada umat-umat beliau yang jauh, yang maksiat kepada Allah ataupun yang kafir kepada Allah. Maka Nabi sabdakan, para'aitu aktsara ahliha al-fuqara'u, maka aku melihat isi neraka itu kebanyakan orang-orang fakir, orang-orang fakir. Isi kebanyakan neraka, hampir 90% itu isinya orang-orang fakir. Maka mendengar ini hadis Nabi SAW, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok isi neraka itu kebanyakan orang fakir, sementara kami ini sahabat-sahabat Tuhan ini kebanyakan orang-orang miskin, hanya berapa saja sahabat yang banyak harta, Abdurrahman, Utsman dan sebagainya. Lain itu kebanyakan ya standar, ya miskin lah kehidupan pada saat. Berarti kita ini akan memenuhi neraka berarti ya Rasulullah. Dan kami juga pernah dengar engkau bersabda bahwa orang-orang fakir miskin ini lebih dahulu akan masuk surga 70
500 tahun sebelum orang-orang kaya. Tapi kenapa Tuhan katakan kok kebanyakan isi neraka itu orang-orang fakir? Aminal mali ya Rasulullah, apakah yang Tuhan maksud itu miskin harta? La, kata Nabi. Walakin minal ilm, akan tetapi fakir ilmu. Fakir ilmu. Jadi kebanyakan isi penduduk neraka itu orang-orang yang miskin ilmu. Senang dia ibadah tapi malas menuntut ilmu. Seolah-olah sudah hebat ibadahnya, ternyata satu pun ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah saja tapi nggak pernah dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama. Maka kita jangan sampai seperti yang tadi yang disampaikan, jangan senang saja ibadah, tetapi harus dibarengi senang juga menuntut ilmu supaya lurus daripada amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Ruslan dia mengatakan dalam kitab ini, faqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap siapa saja yang beramal tanpa didasari ilmu amalnya tersebut, a'maluhu, maka amal-amalnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Paham insyaallah ya? Jadi harus kita senang menuntut ilmu, ibu-ibu juga harus senang menuntut ilmu, bapak-bapak, anak-anak. Kewajiban menuntut ilmu ini sampai mati. Perintah menuntut ilmu dari lahir, dari boyan sampai mati, nggak ada batasan umur. Maka wajib menuntut ilmu. Kemudian di antara semua jenis ilmu yang harus kita tuntut, ada inti-inti ilmu yang harus kita cari. Jika kita dapat inti-inti ilmu ini, insya Allah selamat. Mau kita apapun profesinya, mau kita seorang ulama, mau orang awam, mau guru, mau petani, mau pejabat, mau ustadz, mau kuli, mau apa saja profesi kita, asal kita punya inti-inti ilmu ini, insya Allah selamat. Yang pertama, yang sebut dulu ketiga-tiganya, di antara semua ilmu harus kita tuntut ilmu. Tapi ada inti-inti yang harus kita tuntut, khususnya kita sebagai orang-orang awam. Ada ilmu fikih, ada ilmu faraid, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu alat, balaghah, mantiq, dan sebagainya, banyak ilmu. Tetapi ada inti-inti ilmu yang harus kita tuntut. Jika kita punya itu, insya Allah pasti selamat, insya Allah. Yang pertama itu ilmu yang sangkut pautnya dengan pengenalan kita kepada Allah. Itu yang disebut sebagai ilmu akidah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ilmu syariat atau ilmu fikih yang sangkut pautnya dengan ibadah lahiriah, zahiriah kita ini, seperti puasa, sholat, zakat, haji, kemudian jual beli supaya jangan sampai kena riba, tipu-tipu. Kemudian masalah munakahat, nikah bagaimana, talak, cerai bagaimana supaya kita benar. Dan banyak lagi, itu juga harus kita kaji. Kemudian yang terakhir, ilmu yang kaitannya dengan hati kita, supaya bagaimana hati kita senantiasa bersih, yang itu disebut sebagai ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiganya ini, iman ini bahasannya mengenai akidah, Islam bahasannya mengenai ilmu syariat atau fikih, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Kita ibadah merasa melihat Allah, kalau nggak mampu merasa diawasi oleh Allah. Nah, inilah tempatnya yang dibahas, nama ilmunya adalah ilmu tasawuf. Jika ketiga-tiga ini kita punya, selamat sudah. Ketika kita punya guru dan memahami tiga bidang ilmu ini, apapun profesi kita, mau kita orang biasa, mau ustadz, mau guru, mau petani, mau apa saja, insya Allah selamat. Pertama, kita bahas satu-satu. Yang pertama yang harus kita tuntut itu, yang harus kita punya guru pembimbing yang mengarahkan kita untuk bisa kenal Allah dengan sebenarnya, yaitu kita harus kaji yang namanya ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu pengenalan kita kepada Allah. Dan ilmu akidah inilah yang paling inti dari semua ilmu.
kita ngaji fikih, hadis, tafsir, apapun jenis ilmu itu, intinya supaya kita tambah dekat dengan Allah, supaya tambah kenal dengan Allah, supaya tambah takut dengan Allah. Yang pertama ilmu akidah, yang disebut sebagai ilmu usuluddin, ilmu dasar daripada agama, yang harus mantap dalam diri setiap orang yang merasa mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu usuluddin maka disebut sebagai ilmu pondasi asas. Kalau ini kuat, maka insya Allah kita menjalankan segala bentuk aktivitas agama ataupun masalah dunia yang kaitan dengan akhirat kita, insya Allah kuat kita. Kalau akidah kita, kenal kita dengan Allah ini kuat. Maka ulama akidah katakan, al-aslu fasadu fid dunya wal akhirah wa hiya al-jahlu billah, kata ulama. Asal sumber utama kerusakan di dunia dan di akhirat yaitu kebodohan terhadap ketuhanan. Karena tidak kenal Allah, orang itu bisa jadi rusak. Berani dia rusak dirinya, berani dia rusak orang, berani dia rusak alam ini, itu karena tidak kenal dengan Allah. Siapa? Allah. Jika dia kenal Allah, maka tidak akan berani berbuat seperti itu. Maka sumber segala kerusakan entah di dunia atau di akhirat kelak adalah karena orang itu jahil dengan Allah. Makanya penting kita kaji ilmu yang kaitannya pengenalan kepada Allah. Dan ini ilmu inti, ilmu asas yang harus kokoh dalam setiap individu kaum muslimin. Berarti yang sering bahasakan, sehebat apapun kita punya ibadahnya, kuat ibadah kita, nunduk lungkik sembahyang, ribuan zikir kita baca, tetapi kok di akidahnya ada yang cacat, semua tidak akan diterima oleh Allah. Sehebat apapun kita buat kebaikan, kok di akidahnya cacat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh ada cacat, harus 100% ini keyakinan dengan Allah. Beda dengan ilmu syariat. Kalau ilmu syariat ini, kalau kurang ibadah fardu kita, mungkin ada telatnya, ada bolong-bolongnya, bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Kita kurang zakatnya, bisa disempurnakan dengan sedekah-sedekah sunnah. Kemudian puasa Ramadan kita mungkin banyak bolong-bolongnya, bisa disempurnakan dengan puasa sunnah, puasa Arafah dan sebagainya. Tetapi kalau akidah kita cacat, arak atau tidak yakin, arak kita pahami bahwa selain Allah bisa berbuat, kepada Allah kan makhluk marangani Allah, ini nggak bisa diobati, pasti ke neraka. Nggak ada tembelannya. Kalau akidah itu harus utuh 100% sempurna kepada Allah. Kalau cacat sedikit nggak bisa ditambah. Beda dengan ilmu-ilmu zahir syariat. Maka supaya pas mantap, maka kita harus kaji. Jadi Islam ini sudah lengkap dia. Nabi bawa agama sudah lengkap. Jadi nggak bisa kita katakan wanita perlu kaji-kaji ilmu akidah. Cukup kita kenal Allah Taala, takwah saat ciptakan alam semesta itu cukup sudah. Nggak perlu kita bahas dalam-dalam. Oh, jangan begitu, itu salah. Kalau sekedar kita pahami secara seperti yang tiang sampaikan, yang penting kita kenal Allah Taala saat ciptakan alam semesta, cukup munde. Harus betul-betul kita kenal. Kalau sekedar seperti tadi, orang Yahudi Nasrani juga kenal Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqal wal ard la yaqulunna Allah. Orang Yahudi Nasrani kalau kamu tanya mereka, wala in sa'altahum man, siapa khalaqas samawati wal ard, yang ciptakan langit bumi, maka dia katakan la yaqulunna Allah yang ciptakan. Dia yakin Yahudi Nasrani yang menciptakan semesta Allah, tapi kenapa akidahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak sesuai dengan yang benar. Maka kalau kita kita perlu ngaji-ngaji gini-gini, cukup kita tahu Allah kita. Enggak, nanti kita seperti orang Yahudi Nasrani. Harus kita kaji, harus kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dedek pasti mele petaan jodoh anak kita harus terkenal, diruk menantu ni seluk-beluknya kita kenal, saya ke anak ni betul pegawaian saya nak ada betul kampung detail. Lagu kayak masalah Allah Taala, cukup mendingan ini. Jangan ini diperlu sana. Jangan.
Maka jurusan yang kenal Allah ini harus lebih-lebih kita kaji, harus lebih-lebih kita kenal. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang itu sebelum dia kenal siapa yang dia sembah itu. Maka yang pertama harus kita kaji yaitu ilmu bagaimana kita bisa mengenal Allah. Paham insyaallah ya? Ini jangan, sehingga ulama-ulama akidah sebutkan, sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, para habib kita, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama yang harus dikaji oleh setiap individu kaum muslimin adalah ilmu bagaimana mengenal Allah. Paham maksudnya ya? Maka kalau kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah atau aswaja niki, akidah yang kita kaji itu dari guru-guru temurun-temurun sampai sekarang itu akidah kajian sifat 20 niki. Jadi sifatnya, karena larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dari nabi kita dan para ulama, dek tekanggo kenal Allah ini coba-coba dengan kita kenal zatnya. Kita pikir zatnya Allah tidak akan mampu. Allah itu bukan makhluk, dia tidak berupa, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak gerak, tidak diam. Bagaimana otak akan bisa mencerna itu? Tidak akan bisa kita. Malah kalau kita terus paksakan, nanti bisa jatuh kita kepada kemusyrikan, kekafiran, yang akhir-akhirnya pasti akan samakan Allah dengan makhluk. Karena disatakan la tafakkaru fi dzatillah, jangan sekali-kali kamu pikirkan mengenai zat Allah. Larangan. Imam Malik beliau mengatakan al-bahthu an zatihi jalla wa ala kufrun wa syirkun. Membahas-bahas mengenai zat Allah nih, Allah seperti ini, tahu mangrak ruana, ya berdua ngene, itu bisa membawa kepada syirkun wa kufrun, kesyirikan dan kafiran. Maka gimana terus caranya supaya kita kenal Allah? Maka ulama arahkan kita kenal Allah dengan kenal sifat-sifatnya. Kita kenal sifat 20 ini cara untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalilnya juga dalam Al-Qur'an niki, dalam surat Thaha niki Allah sebutkan sebelum ada perintah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa bentuk perintah? Ibadah, perintah yang pertama datang, perintah mengenal. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Bunyi ayatnya ini, innani, sungguh aku ini, Allah adalah Allah. La ilaha illa ana, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali aku. Fa'budni, baru sembah aku. Berarti perintah pertama itu sebelum menyembah itu apa perintahnya? Hah? Kenal aku dulu. Innani, aku ini Allah. Kenal aku dulu Allah ini. Gimana cara mengenalnya? La ilaha illa ana, kenal sifat-sifatnya. Bahwa dia itu esa yang tidak ada serupa dengan dia. Kenal dengan sifat-sifatnya. Baru selepas mengenal itu, baru ada perintah fa'budni, baru kamu sembah aku, wa aqimis sholata li dzikri, baru kamu tegakkan sholat. Jadi perintah pertama datang sebelum perintah ibadah itu perintah kenal Allah. Maka dipraktekkan oleh Nabi kita Mustafa Muhammad itu kurang lebih hampir 12-13 tahun itu Nabi menggembleng imannya para sahabat. Belum datang perintah sholat, apalagi zakat. Perintah sholat datang selepas Nabi mau hijrah ke Madinah, setahun atau berapa bulan mau hijrah ke Madinah. Beliau selepas dari Taif itu diusir di sana, dihadiahkan Isra dan Mi'raj, baru itu datang perintah sholat. Sebelum itu semua perintah iman, apalagi zakat. Zakat itu sudah mati di Madinah, baru datang perintah zakat. Dipraktekkan oleh Nabi, kuatkan dulu pengenalan para sahabat kepada Allah selama 13 tahun, baru turun perintah sholat. Kenal Allah. Maafun insyaallah ya. Nah, maka kita kaji dulu supaya benar akidah kita ini, supaya benar juga ibadah kita. Jangan sampai kita banyak ibadah karena ada kecacatan dalam akidah kita, entah itu menduakan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk, itu bisa tertolak. Kemudian yang kedua nih yang harus kita kaji yaitu ilmu syariat, yaitu ilmu, kalau bahasa kita ilmu syariat, ilmu
fikih. Ini perlu kita kaji. Harus kita punya guru juga, duduk di majelis-majelis yang mengajarkan kita ilmu-ilmu fikih, bagaimana sholat yang benar, dari toharohnya dulu, bersucinya, yang harus kita tahu apa syarat-syarat bersuci itu, kemudian juga wudhunya ataupun mandinya, kemudian sholatnya, kemudian dalam puasanya, kemudian dalam zakat sebagainya, kemudian dalam jual beli juga. Jangan sampai kita ada tipu-tipu, ada riba, ada bohong, ada judi. Kemudian juga dalam menikah harus kita tahu apa syarat-syarat nikah dan sebagainya. Itu harus kita punya guru, harus kita tahu ilmunya. Jangan sampai enggak. Zaman Nabi dulu ada orang yang sholatnya sudah ibadah sudah 70 tahun, tapi Nabi sabdakan satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia tidak tahu ilmunya. 70 tahun ibadah satu pun tidak diterima. Ya sekedar sholat saja, ilmu nggak ditahu. Sholat kayak ayam nyobot itu. Maka harus kita kaji, harus kita berdua guru seajarkan kita ilmu-ilmu syariah. Karena kita kan banyak yang rajin sholat, tapi nanti muamalah kita masih riba, itu percuma saja kita ibadah. Maka semua harus kita kaji bagaimana benar ibadah kita. Nah itu disebut di dalam ilmu syariat atau ilmu fikih. Maka duduk pada tuan guru yang ajarkan kita sholat yang benar gimana, berarti taharahnya, bersucinya, wudhunya, kemudian dan sebagainya. Penting supaya benar, supaya diterima kita punya ibadah yang kita buat. Kemudian yang ketiga, kenapa yang panjang lebar tadi bahas mengenai akidah? Karena inti yang kita kaji ini besok ilmu akidah. Adapun ilmu syariat fikih nanti sudah cari guru-guru yang mengajarkan ilmu syariat. Insya Allah guru-guru fikih banyak, tuan guru kita yang ngajar kita bagaimana mandi, bagaimana puasa, bagaimana tawadhu sudah banyak. Nah, nanti panjang lebarnya silahkan undang siapa kayak tuan guru untuk ngajar supaya benar. Kemudian yang terakhir, ini pun nggak kalah pentingnya, yaitu ilmu tasawuf. Ini penting. Ilmu bagaimana kita punya hati ini bersih, yang disebut sebagai ilmu akhlak. Ini penting sekali. Kalau ilmu syariat tadi itu gunanya supaya sahnya amal kita, sah tidaknya itu bergantung kepada benar caranya ilmu syariat. Tapi diterima nggak diterima itu di tempatnya di ilmu tasawuf. Walaupun sudah bagus kita punya ilmu syariat, udah syarat hukumnya benar, tapi dalam tasawufnya nggak benar. Sedang ibadah, tapi lalu tahu-tahu dengan bertelik demam, sakit hati, tidak akan diterima itu ibadah. Dan kita ini terlalu fokus ilmu zahir saja, sebenarnya batinnya kita perhatikan. Nabi pernah sabdakan, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sifat hasad ini akan menghanguskan segala bentuk ibadah yang besar-besar yang kita buat tersebut. Entah itu sedekah, entah itu ilmu, entah itu majlis, entah itu zikir, entah itu sholawat, Al-Quran dan sebagainya, itu bisa hangus seketika jika ada hasad dalam hati kita. Kama ta'kulun narul khatabah, sebagaimana api itu melahap kayu-kayu yang kering itu, dibakar habis. Nah, hasad di mana tempatnya? Hasad di hati tempatnya. Ilmu yang membahas tentang hati itu bisa tasawuf. Nah, sementara di hati jadi ini banyak ini. Tak terhati. Ini dia kena dengan awam guru-guru ulama, tuan guru pun kena. Kalau mendetek kaji bahaya. Awwalu makanin yanzurullaha ala abdihi qalbuhu. Pertama kali yang dipandang oleh Allah atas hambanya ini bukan amalnya, bukan tahajudnya, bukan baca Al-Qur'annya, bukan sedekahnya, tapi hatinya. Namun bagus hatinya bagus, nah, nanti insya Allah bagus tuh masalah ini. Walaupun dia banyak tahajud, banyak zikir, lalu tutup penyakit hatinya, sombong, takabur, rendahkan orang, benci orang, sakit hati mana-mana, oh dia akan diterima dia punya amal. Maka perlu kita kaji ilmu-ilmu yang mengajak kita supaya kita punya hati bersih, yang bisa diterima di hadapan Allah. Siapa mereka? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang diterima di hadapan Allah itu bukan orang yang ahli tahajud. Berarti jangan tidak usah tahajud, tidak, tetap tahajud.
Yang diterima di sisi Allah itu bukan ahli tahajud, bukan ahli dakwah, bukan ahli Al-Quran, bukan ahli ilmu, bukan ahli sedekah, bukan ahli mujahadah, puasa enggak. Yang diterima di hadapan Allah illa man atallaha biqalbin salim, yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari dengki, hasad, riya, takabur, pamer, bersih hatinya. Walaupun dia sedikit amal, ini yang diterima oleh. Walaupun banyak amalnya segudang, lagu toto dengan denara jadi dengan dedekan. Hatta ulama pun sededekan. Aneh wah. Dene wah berharap-harap tamu surga walaupun sekuat apa kita punya ibadah. Maka perlu kita duduk mengkaji ilmu yang kaitannya tentang bagaimana hati kita bersih. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita punya 3 guru ini insya Allah selamat sudah. Arak sangajahan ke akidah bagaimana ma'rifat dengan benar kepada Allah. Kemudian arak ajahan itu ilmu syariat, ada ini sah amalan tane. Nah, arak ngajaran ke tasawuf ada diterima. Kalau syariat ini itu di tempatnya ilmu syariat, tapi diterima enggaknya itu tempatnya di ilmu tasawuf. Paham insyaallah ya? Nah, jadi perlu kita ngaji ilmu-ilmu yang kita tentang hal-hal yang tadi. Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya 3 jenis ilmu ini ibarat satu bangunan rumah nih. Bangunan rumah. Pondasi marak masjid ini kan masjid ini punya pondasi cakar ayam. Nah, cakar ayam ini disebut sebagai akidahnya. Temboknya ini disebut sebagai syariatnya, atapnya sebagai tasawuf. Nah, rumah misalnya kita yang tanya, ada rumah di ini pondasi, arah temboknya, arah atapnya, boleh di sini arah, boleh dikatakan rumah? Bisa? Ada tembok, ada atap, tapi nggak ada pondasinya, bisa dikatakan rumah? Belum. Begitu juga, ada pondasinya, tapi nggak ada tiangnya, tapi arah atapnya, boleh dikatakan balik? Hah? Enggak. Atau arah pondasinya, arah temboknya, lagu di arah atapnya, belum bisa dikatakan rumah. Kapan rumah dikatakan rumah? Arah pondasinya, arah temboknya, arah atapnya baru dikatakan rumah. Begitu juga Islam kita ini, agama kita akan kuat jika 3-3 ini ada hakikatnya, ada ilmu hakikat akidahnya mantap, kemudian ada syariatnya, kemudian ada tasawufnya, ya pondasinya ilmu hakikat itu, akidah itu, kemudian temboknya itu sebagai ilmu syariat dan atapnya sebagai ilmu tasawuf. Jika itu ada pada diri kita, insya Allah beragama kita disebut sempurna, sebagaimana rumah dikatakan sempurna jika ada temboknya, ada pondasinya, dan ada atapnya. Maka minimal ini wah belajar terlalu tinggi marah ilmu hadis, wah di zaman ilmu apa namanya, ilmu tafsir, ilmu nahwu, enggak usah. Inilah untuk kita yang awam-awam ini harus kita cari ini yang 3 ini supaya kita diterima di sisi Allah. Arak guru saja handa ilmu akidah sabenar, arak guru sa ngajahanda tasawuf, arak guru sa arah ngajahanda ilmu syariat. Insya Allah apapun profesi itu, dak ada bangkat, dak ada nelayan, dak ada guru, dak ada siapapun, kalau punya 3 jenis guru ini, insya Allah selamat. Paham insya Allah ya? Yang mungkin untuk malam ini sekedar itu sudah pengenalan supaya kita ini tahu ya, sebagai orang awam ini mana ilmu-ilmu untuk kita ini yang kita perlu cari supaya kita selamat. Paham insya Allah ya? Allah Allah, mungkin itu kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan ditanyakan, khususnya yang kaitan dengan pembahasan ini dulu ya, jangan di luar tema. Insya Allah boleh ditanyakan ya. Ya, terkait dengan itu. Hakikat itu kan maksudnya kepada ilmu akidah. Kalau syariat itu maksudnya kepada ilmu fikih. Jadi sebenarnya yang inti itu ya 2 ini. Tasawuf ini cuma penambahan saja. Harus 2 ini harus berbarengan. Dek tekanggo bersyariat doang, hakikat ketinggalan. Dek tekanggo berhakikat tok, syariat ketinggalan. Kedua-duanya. Imam Syafi'i mengatakan
al-haqiqatu bila syariah bahwa batilun. Hakikat saja lagu dengan bersyariat ditolaknya. Pokoknya orang dengan hakikatnya pokoknya wah lamun tuh ingat Allah 24 jam dia tekur sembahyang. Ini orang terlalu berhakikat, ini ditolak. Patokannya kita Nabi Muhammad, siapa yang paling kuat imannya, kedekatan dengan Allah, beliau tetap juga sampai dirangkul gitu untuk sholat. Kok ada ajaran hakikat, tarekat sampai meninggalkan syariat, wajib kita tolak. Begitu juga nanti bersyariat doang, lagu dimilih berhakikat, ini juga parah kosong nanti jadinya. Nanti ibadah untuk cari kemasyhuran, ketenaran, cari keduniaan, jadinya nggak ada punya rasa takut kepada Allah. Makanya kedua-duanya antara hakikat dengan syariat harus berbareng, tidak boleh dikedepankan salah satunya. Keduanya harus berjalan bareng, hakikatnya sama syariatnya. Imam Malik mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang bertasawuf dia yang bersyariat, maka zindiknya apa? Murtad dari Islam, dari agama Islam, tapi enggak merasa lalu keluar sebenarnya hakikat dari Islam, lalu merasa diri masih Islam. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang hanya bersyariat saja dia yang berhakikat fasik, pendosa besar, sama-sama bahaya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengumpulkan kedua-duanya, hakikatnya jalan, syariatnya jalan, itulah orang-orang yang tahqiq, orang-orang yang benar. Paham semua ya? Jadi kedua-duanya. Maka hati-hati kalau ada yang ngajak kita ke syariat, ke tarekat, kok arahnya kok meninggalkan kita untuk menjalankan syariat, enggak usah, sudah dideketin itu bahaya, nanti bisa tersesat kita. Paham insyaallah ya. Cukup? Masih ada lagi? Ditanyakan. Bisa dipahami tapi ini nggih? Ya, nah insyaallah minggu depan kita akan mulai masuk ke pembahasan inti kitab niki, yaitu kajian akidah. Nanti kalau ilmu tasawufnya cari, kan tuan guru banyak niki. Tuan guru siapa namanya? Yang gemuk? Tuan guru siapa yang ini? Najib. Tuan guru Najib. Beliau buka kajian hikam niki, itu pembahasan ilmu tasawuf setiap malam minggu, kayak itu perlu dikaji di situ. Tuan Guru Najib beliau punya karangan kitab, itu perlu kita kaji di sana supaya bersih hati kita. Insyaallah ya. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita sehingga kita bisa amal dan sampaikan, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengumpulkan ketiga ilmu dalam kehidupan kita. Al-hadiniyah al-Fatihah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.